Memang saya orang Bima, tapi untuk istri Udah. Ya, cukup. Sedikit permasalahan nih Om. Orang itu belum terbiasa dengan logat Bima. Iya. Orang tuh masih jarang sekali lah mendengar logat Bima gitu kan. Iya. Ketika mendengar logat Bima, orang malah kayak merasa dibuat-buat. Terus ya akhirnya kembali ke Bima, terus di Bima merasa banyak yang mengagung-agungkan lah istilahnya, ya kan. Akhirnya dia nyaman dengan itu semua. Bisa jadi itu betul. Nyaman itu semua, akhirnya dia lupa untuk mengejar karir gitu. Akhirnya dia lupa untuk teman-temannya yang di Jakarta udah buat lagu, teman-teman di Jakarta capek-capek udah kan? bikin konser, udah tapi mungkin Ini menjadi media pertama yang mengulik apa sih niat sebenarnya Iya. dia begitu. Boleh ya? nggak apa-apa Om. Pokoknya rencana Mada mau rencana 2024 insya Allah Mada Bali SM Bojo. Yang paling besar penghasilan dari mana? Dari YouTube? Kalau paling besar Om? Oke. Kalau paling besar Mada stand up sebenarnya. Stand up? Iya, tapi kan itu untung-untungan Om. Ya, jadi pada kadang saat Mada ada. lempar harga tinggi karena Mada udah jarang stand up. Oke. Mada tuh udah jarang stand up. Mada sekarang fokus bikin konten digital karena sekarang fokus Mada itu pengen memperbanyak followers karena itu akan jadi aset. Instagram, YouTube itu kan jadi aset. Suatu hari nanti kita udah nggak punya media di TV, udah nggak punya tempat di TV, Kita punya kita channel punya sendiri. YouTube channel sendiri. Itulah yang Berapa subscribernya untuk channelnya? 200 berapa 50 250 Ribu? 250.000. Wah, mantap. 253.000 bandingkan sama SCPD channel baru berapa? Masih sedikit Om. Baru 12.000. Oke Om Jamal, tadi kan sudah kita bahas. Iya. Di Bima itu ada banyak balihonya Ruben. Regen. Baliho apa Bang? Baliho ini gambar dia pajang, ada gambarnya. Ini kan mendekati tahun politik. Politik. Nih kita mesti pastikan dulu nih, jangan-jangan kan gitu. Iya. Jangan-jangan nih Gen. Iya Om. Ya, jangan-jangan. Iya. Ya, apa jangan-jangan nih kira-kira? Ya jangan Om. Jangan-jangan Ada beneran baliho itu? Ada Om. Apa Ada baliho apa bikin baliho itu isinya ake saatnya Madam Bali Sambojo. Dawi Sena Dombojo. Do terasa. Oke. Ake saatnya Madam Bali Sekarang Dawi saatnya Sena. untuk membuat masyarakat Bima senang kembali. Iya, membuat masyarakat Bima senang gitu. Membuat masyarakat Bima. Ya karena kalau misalnya kan lo tinggal kan matanya waur Jakarta waur keliling lah Iya. waur Dawi Sena do ke TV Iya, kau iya. kombi ake saatnya madaru balin Dawi Sena do rasa Bikin masyarakat senang. Konteksnya dalam dunia komedi kah? Ini kan belum jelas tadi di Itu spanduk justru di itu nih, bagian belum itu. waktunya kayaknya dia menjawab itu Om Jamal. Nggak apa-apa, kita kulik aja mumpung lagi. Jangan, Ini nanti mudah-mudahan ketahuan dari jadi- sana kan. Ini menjadi media pertama yang mengulik apa sih niat sebenarnya Iya. dia begitu. Boleh ya? nggak apa-apa Om. Pokoknya rencana Mada mau rencana 2024 insya Allah Mada Bali SM Bojo. Yang tadi Regen nggak bakalan buka ini. 2024 tuh Ikut apa? Ikut DPRD kabupaten, kota, atau provinsi, atau RI? insya Allah lah Om. Insya Allah yang mana? Insya Allah mohon doanya aja. Yang berdoa Wali untuk kota. yang- Kota Bima biar atau kita- kabupaten? Bang Irfan, kan kita kalau berdoa kan harus jelas bahasanya Iya. dan endingnya ke kemana begitu. Biar doa kita jelas dan Iya. dijawab. Harus jelas dari Aina Kota Bima atau kabupaten? Om, Aina doa we Mada ruhu ndakdi. Doa we masyarakat Bojo kedale dompas gitu aja. Buat Kota Bima Kabupaten Bima. Kedale dompas. Kota Bima apa Kabupaten Bima? Belalo pamamay rakat. Kata Ale udah mau pas. Kalau kata Ale Kata Ale pasti dong, Pak. memilih. Iya. Kata Ale itu adalah memilih orang yang tepat. Artinya itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa beliau akan masuk ke dunia politik. Cuman masih tanda tanya nih, Iya. apakah ikut di tingkat kabupaten, provinsi, atau RI kah? Makanya Mata kan buat tiraho, mohon doanya supaya pilih saya. Iya. Gitu. Tapi mohon doanya semoga mendapatkan pemimpin atau wakil yang pas buat masyarakat Bima yang bisa membuat warga Bima senang. Oke. Nah, Masih dirahasiakan. Bang Irwan, warna balihonya warna apa? Hah? Warna balihonya warna apa? Lupa. Balihonya apa? warna baliho dong. Ah. Warna burana, warna biru, Warna warna merah, warna putih nah. Lalu jamburako. Warna Masih benar-benar ini ya. ngena aula lo pe dom merah kan Tom. Berarti partainya sudah ada ya? Belum ada. Partai kebetulan Angkatan Abang itu waras. Beli dalam partai besar. Senin, orang Senin. Iya, Pak Senin.
Ya pokoknya mohon doanya aja, semoga lancar semuanya. Oke. Insya Allah, tapi 2024 pokoknya Mada pengen kembali ke Bojo. Kembali ke Bojo. Oke. Dari senam masyarakat Bojo. Menyenangkan orang Bima itu. Persiapannya nih, ini kan dalam bentuk baliho Iya, sudah ada. iya. Terus artinya kan kalau hanya lempar baliho saja kan mungkin akan buang-buang duit juga begitu Iya. ya. Langkah konkret yang udah Bang Rigen lakukan udah sejauh mana begitu Untuk menuju apa? ke sana, untuk menuju ke 2024 tadi. 2024. Iya. Ya, Mada udah ada pertemuan, udah ada komunikasi dengan beberapa orang juga Oke. yang Petinggi-petinggi partai ya. ya bukan petinggi partai sih Om, tapi ya tokoh-tokoh masyarakat lah. Tokoh-tokoh yang bisa merekomendasikan partai. Ya, yang bisa membantu Mada nanti di 2024. Membantu untuk 2024 ya. Ya. Berarti Rigen bakal lawan saya dong jadinya nih. Oh iya Om. Iya. Berarti tahu Om. Berarti Hah? Om, Ya, pulang juga ke Bima. Oh, Pulang aja, berarti pulang iya, aja, berarti kalau bisa. iya. Iya kan? Berarti sama dah Jadi ya. Rigen pulang, saya balik kan berlawanan jadinya kan. Tapi Bang Irwan, Lawan. 2024 masih ini juga nih, saya masih penasaran. 2024 itu ada pemilihan calon legislatif, ada pemilihan Calon kepala legislatif daerah. aja, kepala daerah di 2025 kalau nggak salah. Kemungkinan kan akan mundur karena Oke. ini baru berapa tahun kan menjabat kan. Ya. Jadi kemungkinan masih belum tahu nih, makanya Berarti Bang Rigen bupati. calon legislatifnya ya. Kalau legislatif belum tahu siapa. Kalau 2024 Soalnya kan udah masuk legislatif. semua, udah masuk pendaftaran kan? Iya, iya. Udah masuk pendaftaran, tinggal keluar nomor kan? Ya, dari- kan itu baru tingkat internal partai kan, tapi belum ke KPU-nya kali ya. Iya. Tapi Mada kalau Enggak, kalau KPU enggak dong, berarti enggak kan sudah dari pendaftaran dong. apa? Hah? Sudah pendaftaran kalau legislatif mah. Legislatif sudah Tinggal verifikasi aja Oh, nih. berarti Bang Rigen ini udah oleh partainya udah daftarkan ke KPU berarti Enggak, ya? kalau ini Mada jawab ya, legislatif enggak Mada. Ah. Legislatif. Jadi antara dua, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati. Itu aja. Legislatif enggak. Legislatif Berarti enggak? Karena gini Om, ada. legislatif itu terlalu banyak, itu kerja kolektif, terlalu banyak orang di pastinya, dalamnya. pastinya. Kita sendiri mau tarung, mau sekuat apapun jelas. visi misi yang kita Kepala bawa, daerah. itu nggak akan bisa kita pertahankan. Pasti akan ada fraksi ini, akan ada ini, ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini. Artinya Rigen mau hadir di Bima Hadir di untuk Bima. membuat suatu kebijakan yang bisa menyenangkan. Masyarakat Dan Bima. itu hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Ya, begitu. Oh, Dengan insya Allah. tanda tangannya. Wah, ini Insya Allah. kita tidak bukan dalam arti mendukung untuk maju terus Bang Rigen ya, tapi Iya. kita apapun niat baik dari Bang Rigen kita wajib memberikan Iya. atau mengamini doa itu ya, karena niat baik ini ya memang selayaknya diamini oleh seluruh masyarakat yang Makanya. memberikan harapan baik lah. begitu Iya, ya. makanya Mata kan Oke. minta sekali lagi doanya ke kita Om. Iya. Bukan doain Mada supaya lancar Iya. jalannya di sana, tapi minta doanya semoga masyarakat Bima memilih orang yang pas, yang Ya, tepat. oke. Itu. Artinya Nah. siapapun itu, Siapapun itu, yang penting tepat. Gitu. yang penting tepat. Bang Jadi Irwan. artinya Rigen itu begini, prinsipnya orang itu kalau ingin jadi pemimpin, jangan pernah meminta-minta untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan meminta untuk Ya, dipilih. ya, jangan minta untuk dipilih, tapi iya, biarkan betul, kepada masyarakat memilih. Ya. Oke. Itu prinsipnya, kan? Penting orang yang tepat seperti kata Bang Pilih Rigen orang yang tadi. tepat, betul. Dan Bang Rigen yakin sebagai orang yang tepat. Saat ini, Insya kalau Allah. misalkan ini, Insya Allah bisa Insya Allah. bikin orang Bima senang. Senang intinya ya. Intinya gitu. Kembali. Oke, Iya, senang itu bisa dari berbagai macam Ya. hal, gitu. Oke, Bang. Rigen. Iya, Bang Rigen. Sebentar, gua juga jadi blank ini. Apa itu? Statement terakhirnya masih panjang ini. Iya, masih santai aja, iya. Santai aja. Oh, Bang Jamal masih banyak penasaran nih kayaknya di Om Jamal ya. Nah, ngomong-ngomong tadi ingin membuat masyarakat Bima senang. Iya. Apakah Bang Rigen melihat bahwa saat ini masyarakat Bima masih kurang senang atau tidak senang? Sudah mungkin ada yang senang, ada ya juga yang nggak senang gitu. Ya kan, Kenapa itu dijadikan tagline? karena saya udah buat senang banyak orang, tapi saya merasa bahwa untuk ke Bimanya sendiri itu kayaknya masih belum, karena Dan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang gitu ya. berbeda gitu. Nah sekarang mungkin udah saatnya untuk kembali ke Bima untuk membuat keluarga Bima senang. Oke, Sobat Interaksi boleh ditanyakan bahwa apakah Rigen memanfaatkan keterkenalannya dia sebagai Ketenarannya. artis, Pasti ketenarannya lah. begitu ya? Pasti loh Om. Berarti asas manfaat lah begitu ya. Betul, Dan Om. itu tidak diistilahkannya ya, tidak diingkari ya. Iya, kan sebenarnya public figure terjun ke politik itu kan mengirit biaya kampanye Om. Iya. Betul. Kita nggak perlu yang namanya ngeluarin duit untuk ngumpulin orang kan. Kan kalau sekarang ya kita ngomong dengan inian aja lah, ngomong dengan yang ada di lapangan. Ya. Ngumpulin orang kan minimal ada nasi bungkus lah Oke. gitu kan. Kan kalau dengan kayak Ada public Golkar. figure, Ada Golkar. waduh ini Golkar. partai Om. Iya, ada Golkar. Iya, iya. Gola Kahawarongko. Ayo maksudnya itu bola ke Habarongko. Bola ke Habarongko. Dia tuh mata mana? Laku ditembak dengan kata Golkar laku ketakutan beliau. Apa jangan-jangan Jangan-jangan. kali yang memang belum nggak tahu, masih belum tahu. Pokoknya gitu ya kan,
dengan ada public figure kan sekarang orang ngumpulin lebih banyak. Ya. Jadi ini di lapangan, mereka kan belum pernah turun ke lapangan untuk terjun untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan kampanye lah gitu. Tapi dari beberapa teman-teman public figure, mereka tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Mereka hanya mereka mengeluarkan uang, tapi ya untuk cuman sekedar ya untuk nongkrong. Tidak seperti pada umumnya gitu. Karena orang dengan datangnya public figure, orang akan ngumpul sendiri gitu. Itu satu fungsinya gitu. Dan nggak, maksudnya banyak tokoh-tokoh apa namanya, akhirnya tokoh politik itu kan dari orang-orang seniman juga tidak buruk lah gitu. Mungkin ada beberapa yang ini ya oknum lah gitu, tapi kan tapi itu benar. Bang Rigen modal terkenal sudah, apakah yakin memiliki modal yang lain dalam arti tadi akan masuk ke dunia politik, akan masuk ke dunia ya kepala daerah. Modal itu udah yakin udah dimiliki? Insya Allah. Mada SMP udah mulai ikut kampanye dulu. Aji Sira almarhum ke Mada SSAP, terus SMA Mada juga ikut kampanye-kampanye, terus juga ya pokoknya SMP SMA Mada udah cukup ini. Dan di kampus juga kan kita juga punya yang namanya organisasi kampus juga kan, di situ juga belajar politik gitu. Terus juga ya udah kalau untuk masalah politik gitu juga artinya Bang Rigen udah sedikit mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Bima yang nanti apabila terpilih tahu apa yang harus dilakukan. Masalah yang paling besar di Bima apa? Masalah yang paling besar di Bima adalah pengangguran. Enggak. Pengangguran sih, sebenarnya pengangguran, ekonomi itu tuh semua bisa teratasi kalau misalkan kita bisa memaksimalkan wisata di potensi wisata kota dan Kabupaten Bima. Oke, berarti itu memang diakui. Masih kurang. Kurang. Oke, nah kabupaten sendiri ini karena wilayahnya sangat luas sekali. Sangat luas, betul. Dan potensi itu bagaimana Bang Rigen bisa mengakomodirnya gitu? Fokus di satu titik dulu. Misalnya kita mau fokus di Sape, Lariti, kita fokus di Lariti. Apa yang pengen kita bikin? Contoh kayak di NTT, fokus ke Labuan Bajo terus diinin. Makanya banyak selebgram apa segala macam, dan itu kerjasama dengan tour and travel segala macam, mengundang selebgram untuk datang dengan endorse. Kalian boleh nih pakai kapal saya buat kalian ini, tapi kalian posting gitu. Itu kan menaikkan akhirnya orang-orang untuk datang ke situ kan. Nah, di Kabupaten Bima kita punya banyak pantai yang sama kurang lebih seperti Labuan Bajo punya. Kita bisa bikin kapal-kapal pinisi seperti itu gitu. Kita bisa ngundang, Mada punya banyak teman di kalangan selebgram dengan orang-orang yang punya followers yang banyak untuk datang ke Bima tanpa budget. Mada tinggal ngongkosin mereka. Mada dengan bantulah ini, lu bisa liburan bareng keluarga gitu. Kita cuma modal paling berapa sih? Misalnya kayak gitu tuh 10-20 juta buat ngedatengin mereka sekeluarga. Satu keluarga, terus kita sediain kapal segala macam, tapi fokus. Jadi misalnya kita mau fokus di situ, setelah misalnya di sini udah mulai ramai, kita fokus lagi ke Wera, kita fokus lagi ke daerah mana lagi. Karena memang potensi itu sangat banyak. Potensinya banyak, di masing-masing wilayah. Itu identifikasi yang pertama terkait sama wisata. Yang kedua, saya langsung nembak aja mengenai hutan, bagaimana Bang Rigen? Mengenai hutan itu juga agak sedikit. Itu sebenarnya sosialisasinya ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat. Itu yang dirasakan kurang saat ini. Iya, karena orang tahu bahwa sekarang kan masalahnya tuh hutan itu dibabat gitu ini buat tanam jagung dan pertanian kan kayak gitu kan. Nah, kita sosialisasi gitu, kita sediain kalau mau nanam jagung sebenarnya di sini, di hutan itu, di gunung itu sebenarnya buat nanam pohon gitu. Pelan-pelan kita melakukan pendekatan-pendekatan, karena kan yang masalah itu pendekatan-pendekatan terhadap masyarakatnya itu yang sebenarnya masih harus perlu diinin. Kalau saat ini kan kondisi masyarakatnya sendiri yang udah mengakui dan hanya menggantungkan hidupnya dari bertanam jagung tadi di hutan-hutan yang mereka babat begitu. Bagaimana mereka mau bergeser nanti ke daerah-daerah yang ya boleh dibilang saat ini udah tidak tersedia lagi gitu? Di Bima nggak tersedia untuk mereka menanam jagung, kalau dialihkan ke daerah-daerah atau lahan yang memang khusus untuk jagung. Masih banyak loh lahan-lahan untuk jagung di Bima itu kan masih luas banget. Kita jalan ke Wera, nggak usah ke Wera deh, kita jalan ke Sape, kita jalan kemana itu ke Sila, itu banyak tanah kosong gitu. Mada dulu SMA sabit rumput sampai Parado dulu, nyari rumput buat kuda dulu. Mada kan pacuan kuda, itu tanah Mada cuman berapa
petak itu sudah dapat rumput banyak gitu. Itu tanah buat sabit rumput doang gitu. Tanah lahan kalau ngomongin lahan ya Om ya, banyak banget lahan sebenarnya. Ya cuman mungkin kita nggak tahu nih makanya pendekatannya seperti apa gitu. Oke, cukup 2 identifikasi ada deh masalah yang kita tanyakan Bang Edi terkait tadi yang masih belum diungkapkan sama beliau akan mengikuti kemana, tapi udah jelas arahnya akan menjadi kepala daerah. Masih pertanyaannya adalah kota atau kabupaten, itu menjadi PR lagi. Dan kita akan terus ngejar itu nanti. Seru ya Om Irwan ya. Penasaran Om Jamal nih seru nih, bikin penasaran Om Jamal. Belum tahu ya nih ya, jadi masih belum teridentifikasi kira-kira bakal kemana. Tapi kalau misalnya pesan Madda, siapapun nanti yang akan jadi bupati atau wakil bupati, Madda cuma gregetan sama potensi wisata. Itu aja sih. Potensi wisata Bima itu sangat bisa dikembangkan lah, sangat bisa dikembangkan gitu. Ngomong-ngomong, dengan siapa nanti akan berpartner, udah ada kan? Masih belum, nggak tahu. Saya juga masih belum tahu. Kali aja mungkin udah ada penjajakan secara personal atau persahabatan. Lahanu. Sambil ngopi gitu. Lahanu di dalam. Lahanu. Kalau untuk sekarang, kemarin Madda baru ngobrol. Rencana Madda Mamat Al-Katiri, Mamat Al-Katiri stand up komedian asal Fakfak. Jadi kemungkinan Madda sama Mamat ini satu periode Madda jadi wakil Mamat di Fakfak. Tapi satu periode nanti Madda yang bupati, Mamat jadi wakil di. Ini stand up komedi ya sobat, jangan dipercaya pokoknya. Stand up komedi kalau yang ini asli. Iya. Dan masih nggak ada Om, Madda masih nggak tahu sebenarnya buat ini apa sih baliho itu. Apa serius sih Bang Riget ini? Ya sebenarnya iseng tapi serius gitu. Ya bisa dibilang iseng ya iseng gitu. Test the water. Maksudnya gini Bang, kalau memang beliau serius, ini akan menjadi pertanda atau istilah kata ya orang-orang yang memang berniat untuk itu di daerah sana ya memang harus menjadikan ini sebagai mempersiapkan diri untuk melawannya atau mungkin menjadikan sebagai bagian dari mitranya begitu. Dan ini fungsinya hari ini kita ngulik dia nih kalau memang serius, ayo sampaikan secara serius begitu di nanti perlu periode berikutnya. Kombin nungguin lo aku meeting lo tiwali bahaya Rigen kena bahaya. Kombin jangan dia punya jagoan itu. Punya jagoan. Memang sejujurnya sih kepada calon-calon yang kalau menurut kita, soalnya gini Rigen, saya dengar ada Putra Wera yang mau ikut. Putra Wera? Dengar hari ini kan rame tuh. Saya nggak tahu. Lain Haji Sanusi, lain dokter. Ya mungkin kan Putra Wera itu kan. Iya Haji Sanusi yang mau menggandeng Rigen. Sempat ngobrol kemarin di rumah waktu akikah anak Madda sempat ngobrol, cuman masih belum tahu lah. Beliau sendiri juga masih belum pasti. Masih belum pasti kan. Oke, jadi semuanya sekarang sedang ya ramai-ramai lah gitu ya. Sekarang itu di Bima ini lagi seru Om, menurut Madda ya. Karena untuk kota ini masih belum ketahuan, di kabupaten ini masih belum ketahuan. Mungkin adalah satu nama di kota ya kan, yang kemungkinan di kabupaten juga mungkin ada satu nama yang sedang diinikan. Tapi kan satu nama yang ini juga punya banyak orang yang pengen nggak dia lah gitu. Nah makanya ini akan jadi sesuatu yang seru. Tapi kalau kota mungkin akan lebih ketahuan lah siapanya yang kuat lah. Kalau untuk kota udah skopnya kecil ya. Orang-orangnya juga kita udah teridentifikasi. Udah teridentifikasi. Tapi kabupaten yang seru nih. Oh berarti akan masuk ke kabupaten. Kalau menurut kita Om, Madda gimana? Cocok nggak? Cocok. Kalau saya jawab jujur, takutnya beliau marah dan tersinggung ya. Iya nggak apa-apa. Oke, kalau menurut saya masih terlalu dini untuk Bang Rigen terjun ke dunia politik. Menurut saya mendingan matangkan dulu dan sekarang sih bukannya berarti belum matang tapi jajaki aja dunia yang memang sekarang dijalani, maksimalkan dulu potensi yang dimiliki saat ini di dunia entertainnya. Lebih dari itu mungkin di usia-usia sekitar masuk 45 atau 45 lah mungkin baru masuk ke arah politik. Menurut saya ya. Oh ya, habis ini kita akan undang salah satu bakal calon bupati juga loh yang ada. Ada. Siapa? Bang Effendi Kusnandar. Oh. Habis Bang Rigen beliau udah konfirmasi. Malam ini? Hari ini jam 3. Oh. Atau mau podcast bareng sama beliau nanti? Masih ada waktu. Lebih seru lagi. Jangan Om. Takutnya Madda nggak pasangan sama beliau. Ya bukan berarti harus jalan bareng dong. Dalam artian saya nanti bisa ngulik kiri kanan saya bisa ngulik apa yang lo mau bawa sehingga pemirsa bisa memilih nih kiri apa kanan ini begitu. Iya. Tapi kalau menurut Om berarti Madda masih belum ya saat ini ya. Menurut Om Jamal ini kan kumpulkan uang yang banyak dulu. Uang juga banyak belum sih sekarang? Banyak. Uang nggak banyak Om. Tetap butuh banyak Bang karena di Bima itu tidak hanya butuh orang Bima juga nggak kita anggap jangan kita anggap mereka. Iya. Memang butuh uang kampanye. Kan tadi saya bilang banyak. Kalau mau berada di Bima, kalau mau ikut politik di Bima pakai Golkar. Golak Hawarongko maksudnya. Golak Hawarongko guys ya itu. Iya. Ya kalau ada Golkar. Soalnya naknya sih. La deka maka dok borok abu tua rompu tua.
tahap the maime ti suara bang Golkar. sama belum main Iya, kemakitan nih kan. lalu lara ti suara Golkar malam. Iya. Ampo se masuk ti main lah partai Golkar, saya dona pala si golak kabar Iyo, de kan partai makalai baru suruh ricu nggak ada yang kayak gitu kan baru suruh lu. Tapi kembali bro, kalau memang itu dirimu meyakini bahwa ini adalah jalan terbaik buat Bang Regen, silakan. Ya, kita mereka jalan terbaik dan sobat interaksi pun kita akan meminta kepada mereka untuk memilih secara netral sih, tidak mengarahkan Bang Regen. Om Jamal, tapi pilihlah sosok yang memang menurut tadi seperti yang beliau bilang yang pas dan bisa membuat buat senang begitu ya. Om Jamal udah capek ngerayu saya soal ini, jadi sekarang kayaknya Benar, Bang Regen benar. Ini saya berteman sama Bang Idon udah lama Lama dan sekali. setiap pertemuan dengan tokoh-tokoh baik yang ada di sini dirayu. itu tidak sedikit yang menginginkan beliau itu untuk maju sebagai kepala daerah. merayu dan menggoda gitu kan. Menggoda dan bahkan mengingini lu nggak usah keluar biaya apa-apa deh, gue yang tanggung. Tapi saya heran sampai saat ini sama sekali tidak tertarik untuk itu. Dan boleh nanti belajar sama Bang Idwan atau bagaimana mungkin ya apa yang mungkin bisa diolah bareng-bareng gitu ya. Jadi tim sukses aja bro nanti. Kalau mau maju bareng berdua boleh loh ini. Enggak, kan udah dibilang. Kita sama Kali aja mau berdua pikir. kalau resipi kita loh wanita. Kita lebih asik untuk berada di dunia persilatan seperti ini. menjadi teman-teman yang kepala daerah. Iya, menjadi teman kepala daerah, menjadi teman-teman anggota DPR kan itu udah. Ya menjadi orang-orang terdekat mereka yang bisa memberi masukan dari tanpa punya kepentingan. Kalau kita kan orang dari kita di Jakarta gitu, tapi kan mungkin orang kira kita di Jakarta tapi nggak pernah ngelihat Bima seperti apa gitu kan. Mata kan selalu ngikutin juga kayak ya kondisi politik seperti apa nih, wali kota seperti apa nih, bupati seperti apa, Mata kan ngikutin juga. Ya kita juga tahu lah hal-hal kayak begitu gitu. Jadi kalau misalkan nanti siapapun yang naik mungkin Mada, mungkin Om Irwan, mungkin siapapun nanti yang ada di sini tuh kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kita nggak ngejar proyek buat di Bima gitu, kita nggak punya apa-apa kepentingan. Ya udah kita hanya ngasih masukan yang terbaik buat warga Bima lah. Gitu. Terakhir pertanyaannya. Udah berapa besar yang disiapkan uangnya untuk kebutuhan ini? Untuk kebutuhan ini, untuk nanti ya? Untuk 2024. Mata cuma menyediakan uang paket aja, paling paket internet. Biar kalau misalkan, kan Mata kan nunggu telepon aja Om. Kan gini Om, kalau misalkan kita public figure, kita ini punya ibaratnya kita sudah punya power di medsos, orang mengenali kita gitu kan, di media sosial gitu kan. Kita sebenarnya tinggal nunggu callingan. Udah besar lah, udah jadi modal yang kuat lah ya. Seperti kan kayak gitu, partai apapun itu nelpon kita tuh makanya tinggal ngajak aja kan. Kita makanya jadiin paket aja Om. Regen tinggal nampak kan. Tinggal nampak. Tinggal apa aja urusan kami. Saya ada uang segini. Ayo jadi wakil saya maju nomor 1, kamu nomor 2 gitu. Ditungguin. Berarti begini Om Jamal, udah terbaca sekarang. Ada yang ngajak Regen untuk jadi wakil. Kayaknya sih ada, makanya udah ada pasang-pasang. Dia udah kebaca sama saya. Jadi kan mau Regen bantah sekalipun ini bahasanya ini sudah ada yang ngajar Regen jadi wakil. Juga pada pintar kok, pasti udah punya ini sendiri, tebakannya sendiri. Gak apa-apa lah, sudah kita dukung. Salaman dulu kalau gitu ya. Siap Om. Salaman kita. Semoga silakan menerka-nerka kira-kira akan seperti apa gitu. Tapi apapun yang terjadi ya misalnya ya pokoknya Mada netral lah, nggak akan kalau untuk ke partai gitu Mada masih belum ada keinginan karena jadi independen dong. Nggak tahu sih, tapi kan bisa aja Mada nggak ada partai tapi nomor 1 Mada ada partai atau nomor 2 Mada ada partai. Ya kan. Semuanya masih banyak kan. Sobat Inspirasi, sebenarnya sih kami pada saat sesi akhir podcast dengan tokoh inspirasi, kita biasanya menanyakan apa kira-kira hal yang belum didapatkan atau yang ditargetkan di kemudian hari. Dan ini nggak perlu kita tanya, udah disampaikan sama beliau bahwa ada rencana atau niat untuk menjadi seseorang lah yang mungkin bisa membuat masyarakat atau mungkin daerahnya menjadi lebih baik lagi gitu. Tentunya apapun yang dilakukan oleh Bang Regen, kita memberikan doa dan support yang terbaik dari kita karena niat baiknya itu perlu kita amini dan perlu kita dukung bersama, dan siapapun dia kita layak memilih orang-orang yang memang sesuai dengan hati nurani kita begitu ya. Dan yang pasti siapapun itu putra Bima yang berada dimanapun itu berhak untuk tampil menjadi orang yang memang menjadi pemimpin di Bima lah seperti itu. Siapapun boleh. Siapapun punya hak betul ya. Baik dan layak kita untuk dukung. Apalagi Regen udah punya dikenal orang banyak. Itu modal yang sangat kuat. Kuat. Oke, terakhir Bang Regen berikan pesan inspiratif buat sobat inspirasi yang menonton SCPD Channel. Ini pesan terakhir
Jangan terakhir dong. Oh iya ya, pesan apa ya berarti ya? Pesan nanggung kali ya. Ya pokoknya Pesan aja lah. pesannya buat teman-teman yang ingin, banyak banget yang nanya ke Mada gimana sih pengen bikin stand up komedi di Bima gitu. Sedangkan untuk di Bima tuh memang belum bisa jalan lah untuk stand up komedi. Ya mungkin bisa belajar dari video dulu gitu ya. Paling untuk terdekat kan sebenarnya ada di Lombok. Paling kalau misalnya ada waktu bisa belajar ke Lombok. Terus juga sekarang itu eranya media sosial. Banyak banget sebenarnya orang public figure itu dari media sosial yang orang Bima. Dari Bima. Dari orang Bima. Ada yang mirip Iki itu dia tiktokers gitu, ada Iki Rizky Febian, ada Aul tutorial hidup juga dia orang Bima sebenarnya. Dan dari Bima kita bisa bikin konten, nggak perlu harus ke Jakarta. Sekarang tuh eranya media sosial. Maintenance media sosial kalian, bikin sesuatu yang lucu di media sosial kalian, dan jangan cuman bikin yang segmented atau hanya orang Bima. Gitu. Bisa memperkenalkan Bima tapi dengan cara mungkin dengan bahasa Indonesia, tapi memperkenalkan Bima gitu. Kayak contoh Mada pernah bikin lagu Indahnya Bima Kita sama Lahila gitu. Indahnya Bima Kita. Iya gitu. Itu kan Mada bikin bahasa Indonesia tapi isinya semua Bima gitu kan. Perjalanan dari orang masuk ke Bima, pertama masuk ke Bima sampai ujung timur jalan. Ujung barat sampai ujung timur itu Mada ceritakan tentang Bima. Dan banyak teman-teman dari luar Bima juga yang dengar dan suka dengan lagu itu dan jadi penasaran. Jadi itu kunci karyanya adalah bikin sesuatu yang umum tapi masukan tersiratkan juga dengan pesan-pesan tentang Bima. Visi misinya tetap memperbesar nama Bima, itu boleh. Oke. Itu untuk karir. Silakan di closing Bang Irwan. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Adinda Riget, seorang komedian. Komedian yang sudah terkenal tentunya ya. Berikutnya menjadi politikus. Politikus. Silakan diambil nilai manfaatnya buat sobat generasi sekalian, dan kami meyakini apapun yang tadi kami sampaikan ada banyak nilai yang bisa diambil sama sobat. Semoga amin. Selalu diamini dan selalu diambil hikmah baiknya sobat generasi. Baik, terima kasih banyak Bang Rigen. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan. Oh ya, tadi ada titipan pertanyaan dari manajer. Sewaktu-waktu kami datang ke studionya Bang Rigen, boleh ya? Kemana, ke rumah apa? Di mana tadi mintanya? Ke rumah ya? Boleh ke rumah ya? Kalau ke rumah boleh, misalnya kapan-kapan bikin konten di rumah. Siap. Kapan-kapan. Oke, kalau begitu. Oke, sobat generasi, terima kasih banyak kepada semua kru dari Bang Rigen yang juga menemani, dan krunya Cepatnya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya yang tentunya mudah-mudahan memberikan nilai inspirasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo semuanya, lengadoho dimanapun kalian berada, baik yang ada di Bima maupun di luar Bima, di seluruh Indonesia, seluruh dunia, jagat raya Andromeda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SCPD Channel, karena ini channel memberikan inspirasi. Ini adalah social culture podcast ya. Jadi ini semoga bukan cuma saudara-saudara dari Bima, tapi juga bisa dari luar Bima juga ya, karena kan ini kan culture, kita ngomongin social dan culture, jadi ini bisa lebih luas lagi gitu. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.